Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Molasses adalah hasil samping dari pembuatan gula pasir. Jadi molasses adalah hasil sampingnya, sementara gula pasir adalah produk utamanya. Kalau produk utama dengan produk samping atau hasil samping, jelas lebih bagus produk utamanya, yaitu gula pasir ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuatnya sendiri molasses karena sulit didapat, maka kita bisa membuatnya dari bahan baku yang lebih bagus, yaitu dari gula pasir yang merupakan produk utamanya ya. Nah, kalau misalkan molasses murni, memang harganya itu lebih murah daripada gula pasir karena namanya juga hasil sampingnya. Dan dengan menggunakan gula pasir ini, teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Tetapi harganya akan jauh lebih tinggi dari molasses murni ya. Tetapi kualitasnya juga lebih unggul ya. Nah, buat apa biasanya molasses digunakan? Secara umum biasanya molasses digunakan untuk di dunia pertanian dan peternakan. Misalnya kalau di peternakan, memang sendiri menggunakan molasses itu untuk memfermentasi kotoran ternak untuk menjadi pupuk organik, untuk menjadi pupuk organik cair, dan untuk memfermentasi juga pakan ternak, diantaranya ampas tahu difermentasi dengan probiotik IM Kefir yang ditambahkan juga molasses ya. Kemudian untuk memfermentasi juga pakan hijauan ternak. Jadi membuat silase-nya memang padukan dengan probiotik IM Kefir dan molasses ya. Nah, untuk itu berarti kebutuhan akan molasses ini di dunia pertanian dan peternakan itu sangat urgent, dan ketersediaannya itu harus betul-betul bisa kontinu ya. Untuk itu, bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan molasses, silakan teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Caranya mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui, bahkan mungkin pernah mencoba mempraktekkan. Dan dari serangkaian percobaan yang memang coba aplikasikan, memang coba buat percobaan-percobaan itu, diperolehlah tata cara yang sangat pas sekali dengan hasil yang ingin didapatkan, yaitu mendapatkan molasses yang kepekatan dan tingkat kekentalan yang sama persis dengan molasses murni. Karena dari penyampaian referensi lain secara umum biasanya itu menggunakan 1:1. Jadi kalau gula pasirnya 1 kilo dididihkan bersama air 1 liter, jadi 1:1. Nah, itu biasanya diperoleh molasses buatan dengan tekstur fisik yang amat sangat cair sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan itu sama persis dengan air molasses. Jadi tidak sama dengan molasses kepekatan dan kekentalannya itu, tetapi sama dengan air molasses, yaitu molasses misalkan 2-3 sendok makan yang ditambahkan air 1 liter. Nah, hampir sama seperti itu tingkat cairnya itu, tingkat kekentalannya itu. Jadi nanti ketika diaplikasikan dalam pembuatan pupuk organik atau pakan ternak misalkan, berarti komposisinya sangat berpengaruh karena tingkat kepekatan kekentalannya tidak sama persis dengan molasses murni. Nah, kalau misalkan cara lain ada juga yang bisa membuat sangat kental, tetapi dengan ditambahkan pengental seperti dengan tepung kanji misalkan, atau tepung tapioka atau tepung terigu, bisa diperoleh kekentalan. Bahkan jangankan membuat molasses, air biasa saja dididihkan bersama tepung tersebut bisa menjadi kental. Nah, berarti kekentalannya itu tidak asli. Nah, memang alhamdulillah bisa menemukan cara membuat molasses buatan sendiri dari gula pasir dengan tingkat kepekatan dan kekentalan yang sama persis dengan molasses murni. Caranya ada 2 langkah. Yang pertama adalah membuat adonannya dulu, kemudian kedua baru dilarutkan bersama air pelarut. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan saja dari penyampaian ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita saksikan saja bagaimana cara membuat molasses dengan menggunakan gula pasir. Pertama, sekarang kita akan membuat adonan molasses ya. Nah, ini takarannya sesuai yang memang butuhkan. Jadi memang membutuhkan 2 kg molasses sebetulnya ya. Kan kosong, jadi akan membuatnya. Nah, ini 2 kg gula pasir memang panaskan terlebih dahulu di dalam citel, atau boleh dipanci ya, atau boleh juga dikatel. Memang ini menggunakan citel yang tinggi. Nah, ini 2 kilo ya. Ini sedang kita panaskan. Nah, ketika sudah nampak mengepul seperti ini,
nanti akan mulai meleleh ya. Nah, ketika mulai meleleh seperti ini, langsung tambahkan air sebanyak 10%. Berarti 10% dari 2 kilo itu sebanyak 200 gram ya, atau 200 ml. Jadi jangan sampai meleleh total ya, nanti baunya pengaruh. Jadi ketika meleleh, mulai ada tanda meleleh, langsung dituangkan saja airnya, air panas ya dari dispenser. Tuangkan sebanyak 10% atau 200 ml dan diaduk-aduk ya. Dikocek supaya tidak gosong. Diaduk sampai larut sempurna. Nah, nanti tandanya larut sempurna itu gula pasirnya sudah hancur ya. Dan akan terlihat dengan tanda sudah timbul busa membuih banyak ya. Jadi kalau sudah timbul busa buih membanyak, berarti itu sudah larut gula pasirnya. Nah, ini berarti sudah larut ya gula pasirnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita matikan saja kompornya dan akan mengental seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita akan melarutkan adonan yang sudah jadi itu ya. Berapa banyak airnya? Yaitu sebanyak 2 kali lipatnya. Jadi kalau tadi 200 ml, sekarang untuk melarutkannya kita tambahkan 400 ml ya. Nah, adonan yang tadi itu sekarang sedang kita larutkan. Kita aduk-aduk saja, di kocek-kocek seperti ini supaya adonan yang tadi diperoleh nanti kekentalan yang pas sama persis dengan molasses murni ya. Jadi teman-teman, kalau mau mendapatkan molasses yang sama persis tingkat kekentalannya, air yang ditambahkan untuk melarutkannya itu yaitu sebanyak 400 ml. Kalau mau lebih encer, yaitu tingkat kekentalan sedang, boleh ditambahkan. Jadi 500 ya, jadi 500 ml. Nah, ini nanti ketika sudah tercampur merata, baru kita hentikan dan kita matikan kompornya ya. Jadi tidak usah ditunggu sampai mendidih ya. Kita gunakan pola cepat. Asal sudah larut saja ya. Jadi adonan molasses itu sudah larut sempurna bersama air panas yang 400 ml itu, berarti itu sudah menjadi molasses dan kita bisa matikan kompornya. Bagaimana tandanya? Nah, tandanya nanti kalau sudah timbul buih ya, sudah timbul buih busa kecil-kecil, langsung kita matikan saja kompornya tanpa usah menunggu untuk mendidih dulu ya. Jadi itu baru tanda-tanda akan mendidih, langsung saja kita matikan kompornya. Nah, ini sudah mulai timbul buih kecil-kecil ya, tetapi masih sedikit. Sebentar lagi ini akan selesai proses membuat molasses. Nah, buihnya sudah mulai tampak agak mulai membanyak, dan kita jangan menghentikan pengadukan supaya betul-betul homogen ya, tercampur merata antara adonan molasses dengan air pelarut panas yang tadi kita masukkan itu. Nah, sekarang ini sudah diperoleh tingkat panas yang pas, langsung kita matikan saja kompornya. Molasses sudah jadi, tetapi ini masih panas. Nah, kita diamkan saja sampai suhunya turun. Jadi suhunya kalau sudah turun, sudah masuk suhu ruang, maka nanti buih-buih itu akan menghilang dan akan berubah nampak hitam pekat ya. Sama dengan molasses murni kepekatannya itu. Nah, kalau masih ada buih busa di atasnya itu, berarti ini masih panas ya. Belum dingin, belum masuk suhu ruang. Kalau sudah masuk suhu ruang, maka buihnya akan menghilang, akan nampak hitam pekat dan akan nampak sangat kental sekali ya, tetapi tidak menjadi karamel ya. Nah, ini dia sudah masuk suhu ruang ya. Nah, ini nampak hitam pekat sama persis dengan molasses murni ya. Kita cek bagaimana kekentalannya. Nah, inilah molasses buatan sendiri dari gula pasir dengan kepekatan dan kekentalan yang sama persis dengan molasses murni ya. Nah, ini sudah jadi dan kita akan coba timbang nanti ya. Oh iya, lupa tadi memang memprosesnya di kandang, di kompor di kandang kambing. Karena habis gasnya, ini dibawa ke dapur ya, dilanjutkan di dapur. Dan karena sudah selesai akan memang bawa lagi ke kandang. Karena ini untuk stok kebutuhan di kandang ya, untuk membuat IM kefir.
Jadi ayam kefir sudah mau habis tapi molasses belum datang, dan memang coba buat saja sendiri. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba timbang ya. Kita bawa ke kandang. Nah, ini sudah dibawa ke kandang, dan suhu di kandang itu ini malam hari jam 12 malam ya. Jadi bukan lagi suhu ruang, tetapi suhu sangat dingin sejuk ya, sejuk malam. Nah, kalau tingkat kekentalannya itu sudah sempurna, dia akan stabil, tidak akan menjadi karamel, tidak juga sangat cair ya. Nah, ini nampak seperti ini dalam suhu sangat dingin sekali ya. Barusan ditimbang sebanyak 2400 gram ya. Jadi dari 2 kg gula pasir jadi 2400. Kalau yang 1:1 itu bisa jadi 4 liter ya, tapi sangat cair sekali. Nah, begitulah teman-teman sekalian ya. Nah, ini kalau ditimbang, nah 1 kilo itu tidak sampai leher atas ya di botol 1 liter itu. Karena sangat pekat dan kental sekali kan. Sekilo itu cuman segitu ya. Sedikit ya nampaknya. Karena sangat kental sekali. Baiklah teman-teman sekalian, seperti itulah bagaimana cara membuat molasses dari gula pasir dengan 2 tahap, yaitu membuat adonan kemudian dilarutkan. Terima kasih. Jadi dalam pembuatan molasses buatan sendiri dengan menggunakan gula pasir ini, ada proses yang tidak sama persis dengan cara-cara yang mungkin sudah teman-teman lainnya sampaikan ya. Yang mana pada proses pembuatannya, cara yang membuat ini menggunakan 2 tahap. Mana yang pertama adalah membuat adonannya, yaitu gula pasir yang dididihkan bersama air sebanyak 10% saja. Jadi misalkan kalau gula pasirnya sekilo, berarti airnya, air panas ya, air dispenser itu 10%-nya itu 100 ml atau 100 gram. Kalau gula pasirnya karena mau menggunakan 2 kilo, berarti air dispensernya sebanyak 10%-nya itu 200 gram atau 200 ml ya. Nah, itu untuk membuat adonan ya, adonan molasses. Nah, ketika sudah mendidih ya dan tercampur merata dan larut gula pasirnya, langsung dimatikan saja kompornya dan akan diperoleh adonan molasses yang kental sekali. Dan ketika apinya dimatikan dan suhunya menurun, maka akan menjadi sangat kental sekali. Tetapi jangan sampai dingin, karena kalau sampai dingin maka akan menjadi karamel atau menjadi gulali ya, atau menjadi permen. Dan kalau sudah dingin akan mengeras seperti kelereng yang kalau dibanting akan hancur berantakan ya. Jadi hanya untuk menurunkan suhunya saja, setelah nampak hitam, pekat dan sangat kental sekali, langsung kita larutkan dengan air sebanyak 2 kali lipatnya dari air yang pertama. Jadi yang pertama airnya itu untuk membuat adonan sebanyak 10%. Pada pelarutan di tahap yang kedua itu airnya sebanyak 20%. Dan kalau dihitung total, berarti total airnya yang digunakan sebanyak 30% saja. Jadi bukan 100%, bukan pula 50%, tetapi hanya 30%. Kalau ingin mendapatkan molasses buatan sendiri yang sama persis kepekatan dan kekentalannya dengan molasses murni ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lebih encer, misalkan tingkat kekentalannya sedang, tambahkan saja airnya. Jadi pada tahap 2 itu bisa, misalkan kan kalau yang tadi itu 20%, bisa ditambahkan 30% atau misalkan 40% ya. Yang pasti bahwa tingkat kekentalannya itu asli, tidak ditambahkan pengental, sehingga kentalnya itu betul-betul asli dari proses pembuatan pelarutan termaksud ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin pada saat ini itu yang bisa memang sampaikan. Semoga saja bisa bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan silahkan bisa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.